Transkomar. Om. Om Transkomar. Ini siapa ketok-ketok pintu itu? Hei, Om Transkomar. Rifadi. Ngapain? Sini. Sini. Buruan. Duduk sini. Ini ada apa nih? Ada apa? Pasti kamu ketahuan kan pacaran sama Delaras, hah? Dan terus Pak Jarwo ngejar-ngejar kamu kan? Waktu kamu masuk kamar saya tadi Pak Jarwo lihat nggak? Hah? Waduh, sorry Ripadi. Kalau Pak Jarwo sampai lihat waktu kamu masuk kamar saya, ini bahaya. Saya bisa dianggap melindungi kamu. Dan ini bisa merusak hubungan baik saya dengan Pak Jarwo. Sorry, Ripadi. Out. Keluar dari kamar saya. Ngumpetnya jangan di sini. Aduh, Om Transkomar santai, tenang aja. Aku datang ke penginapan ini khusus untuk menemui Om Transkomar. Khusus? Iya, khusus. Tak dulu. Kenapa? Waduh, enggak. Kamu sudah berubah ya? Ada kelainannya? Kamu seperti Diki tamu yang dulu itu ya? Jangan ketawa. Bukan itu Om. Aku kesini mau minta saran sama Om Transkomar. Oh, mau minta saran? Iya. Advis? Betul. Ngomong dong yang jelas. Saya pikir kamu udah berubah. Ada. Jangan gitu saya geli tau gak? Mau minta saran apa? Hah? Paling persoalan kamu tuh nggak jauh dari persoalan Delaras dengan Pak Jarwo. Ripadi. Jadi anak muda itu yang dinamis dong. Persoalan itu harus berkembang. Ini udah 24 episode. Persoalannya nggak selesai. Itu aja nggak berubah. Om, persoalan satu saja tak selesai. Gimana mau cari persoalan yang lain? Saran saya dulu arti saya. Udah dipakai belum? Itu sudah basi. Sudah lama itu. Om. Ini persoalannya memang sama. Tapi kualitasnya lebih meningkat. Kualitas meningkat? Ya. Maksudmu apa maksudnya? Aku sama Laras punya rencana untuk kawin lari. Hah? Kawin lari? Kawin lari? Seru kan? Hah? Asik kan itu kan? Iya. Bu. Nih minumannya. Terima kasih. Ini Bu. Bu, Ibu. Aduh, Bu Jarwo. Ada tamu istimewa kok nggak heboh? Kok diem-diem aja? Ada tamu istimewa. Keamanan. Bu. Mumpung belum dirubung orang. Perkenalkan Bu, nama saya Bu Cemplok Setiadi nanti nih Multi Bu. Bu, gimana Bu perkembangannya Aceh Bu? Apakah sudah beres Bu? Terus nanti pemilu tahun 2004 bagaimana Bu? Ya sudah Bu, kalau belum bisa jawab nggak apa-apa Bu. Lebih baik Ibu mengurusi yang kecil-kecil saja seperti saya Bu. Saya ini Bu, di sini kesejahteraannya belum terjamin Bu, nggak ada peningkatan. Barangkali kalau Ibu nanti ngomong sama Bu Jarwo, nanti kesejahteraan saya bisa meningkat gitu Bu. Ini Bu, saya usulkan Bu ya, kalau bisa dapur itu diperluas, biar gerak lingkup saya itu nggak sempit. Terus ada TV-nya, biar saya bisa mengikuti semua berita-berita yang aktual. Terus computerize, biar orang-orang itu nggak teriak-teriak, wah Cemplok, pesen nasi goreng 1. Nggak perlu gitu, sistem digit gitu. Ya Bu ya, nanti bilang aja sama Bu Jarwo gitu. Pasti dia mau, kalau sama saya pasti dicuekin Bu. Dianggap seperti angin lalu. Maklumlah, saya ini kan rakyat jelata. Saya mau demo, nggak ada temennya. Wong di sini cuma pembantunya saya tok. Tolong ya Bu ya, ini permintaan dari saya Bu ya, mohon. Aduh, maaf ya udah lama ya Bu ya. Ceplok, ngapain kamu di situ? Itu loh telepon bunyi, cepet diangkat. Iya. Maaf loh Bu Lasmi, pembantu saya itu sok kurang ajar. Ini kalau nggak ada halangan, orang tuanya Rivaldi mau datang ke sini. Mau ngapain? Mau nemuin Bapak. Lah urusannya apa? Paling juga mau ngelamar. Lihat Darmaji diam ya. Rencananya sih mau melamar Laras, Pak. Tuh kan. Laras, kamu harus tahu ya.
sampai detik ini yang namanya kamu pacaran sama Rivaldi, itu saja Bapak tidak menyetujui. Apalagi mau ngelamar. Apalagi mau melamar. Gak ada sopan santunnya itu. Itu namanya nggak ada sopan santunnya. Gimana Toto kromonya? Hah? Tapi menurut orang tuanya Rivaldi, hubungan Laras sama Rivaldi itu sudah terlalu lama. Jadi, orang tuanya Rivaldi sudah merasa pantas untuk melamar Laras. Itu kalau menurut orang tuanya Rivaldi. Kalau menurut Pak Jarwo, lain, nggak sama. Lele, biar aja diem ya. Laras, yang namanya orang melamar itu harus direstui oleh kedua belah pihak orang tuanya. Baru boleh melamar. Nah, itu baru benar. Lele, biar aja diem. Ya sudah, kalau keputusan Bapak masih seperti itu, Laras akan melakukan rencana selanjutnya. Rencana kamu selanjutnya apa? Laras mau kawin lari. Silakan. Ya sudah. Den. Lari loh, Den. Oh, lari tinggal nyusul aja kok. Loh, bukan sekedar lari, kawin lari. Kawin lari? Iya. Laras. Laras. Rivaldi, Laras, sini. kamu kok malah enak-enakan nyantai di sini sih? Om Frans kemarin mana? Lagi pup di kamar mandi. Kamu udah minta saran belum? Itu dia. Dia keburu pengen ke kamar mandi. Jadi dari tadi belum dikasih saran. Ya, aku sudah ceritakan masalahnya. Tapi dia banyakkan kentutnya daripada ngomongnya. Ya sudah, aku suruh ke kamar mandi dulu saja. Kau gimana, Laras? Laras udah bilang sama Bapak kalau kita mau kawin lari. Terus. Ya itu. Selanjutnya bagaimana? Makanya Laras kesini. Iya ya. Ya, kita harus tunggu Om Frans Komar dulu dong. Lama. Kita tanya aja yuk sekarang. Om Frans? Om Frans Komar. Om Frans? Gimana sarannya? Iya, gimana sarannya? Aduh, jangan tanya dulu. Biarkan saya konsentrasi sama yang satu ini. Tapi masih lama nggak? Kita mau buru-buru nih. Iya, ayo buruan. Aduh, kalau kamu tanya terus, konsentrasi saya bisa buyar. Tapi kalau nggak mau ngasih tahu sarannya sekarang, Laras intipin nih dari atas. Laras naik nih. Jangan. Aduh, ya udah. Sampai sejauh mana perkembangannya? Semuanya sudah dikasih tahu apa belum? Udah, Bapak Ibu udah Laras kasih tahu. Lah cemene. Emangnya bule nih perlu tahu? Ya, dikasih tahu dong. Ya sudah, kamu sekarang ke Cemeni kasih tahu. Nanti baru tanya lagi sama Om. Sini ya. Iya, Laras. Sebaiknya kau kasih tahu bule menit dulu ya. Ya. Udah gitu aja. Ya, habis mau gimana lagi? Daripada nggak ada kerjaan. Hah, ya udah deh. Buruan. Dalam keluarga kita, gak ada yang kawin lari. Itu pantangan. Delaras lupa ya? Keluarga kita tuh kan keluarga ningrat. Tapi zaman sudah berubah, bule. Zaman boleh berubah. Tapi yang namanya adat istiadat itu tidak boleh berubah. Yang melarang siapa? Ya nenek moyang kita. Memangnya kapan toh orang tuanya Rivaldi itu mau kesini melamarmu? Kira-kira 2-3 hari lagi. Kalau gitu sekarang coba Bule bicara dulu sama bapakmu. Siapa tahu nanti ada jalan keluar yang terbaik kan? Kamu tunggu sini ya. Mbak Laras, saya dengar dari Rivaldi, Mbak Laras teh mau kawin lari. Hah? Iya. Rencananya kawin larinya mau pakai bajai apa pakai taksi? Mbak Laras, naik taksi beta aja, lebih cepat, ya? Ya. Emang kalian udah denger ya? Ya sudah. Mendingan pakai bajai wae, biar sejarah pelariannya lebih dramatis. Ya. Tapi Mbak Laras, kalau naik bajai terlalu lama. Naik taksi beta aja, beta siap antar. Mau langsung ke bandara atau ke Gambir? Tapi Laras belum ada rencana mau lari pakai apa. Pakai bajai wae. Mbak Laras lebih pantas. Mendingan pakai bajai, lebih murah. Saya tidak pasang argo, yang penting ada ganti uang bensinnya gitu Ya, lah. sama juga Mbak Laras, ujung-ujungnya bayar juga. Mendingan naik taksi aja, tinggal duduk, beta pasangin AC, nyeng, udah sampai. Lagian cocok buat pasangan pengantin baru. Ngapain naik bajai ya? Pasangan gembel yang naik bajai. Naik taksi beta aja. Ya. Beta blokok. Aduh, kok main gambar aja sih ya? Sakit apa? Kasar kamu sama saya ya. Beta lagi. Udah gitu atuh. Sejak kapan kamu berubah pikiran? Terus tiba-tiba kamu mendukung hubungannya si Rivaldi sama si Laras?
Ya, sejak mengenal Rivaldi sampai sekarang, saya lihat anaknya baik juga kok, Mas. Ya. Semua orang di sini sekarang tidak ada yang mendukung saya. Termasuk kamu. Pak, nih. Pak, nih, si Kuncoro kabur, lari bawa anaknya orang. Ini apa-apaan loh? Apa ini? Kuncoro siapa tuh, Mbak? Anaknya Mbak Yumu. Kuncoro anaknya Mbak Menu? Ijo. Bu, kita ini sekarang lagi mengurus si Laras yang mengancam mau kawin lari sama si Rivaldi. Kok sekarang tiba-tiba ada masalahnya si Kuncoro bawa kabur anaknya orang? Hah? Ini sekarang yang mau diurus siapa? Si Laras anak kita sendiri atau si Kuncoro anaknya si Menu? Si Kuncoro kan ponakanmu juga, toh, Pak. Kalau terjadi apa-apa sama Kuncoro, kan kita juga yang prihatin, Pak. Pak, loh, si Laras ngancam mau kawin lari. Udah. Sekarang masalah Kuncoro jangan disebarluaskan loh nih. Ini bahaya. Kalau sampai kedengaran si Laras, nanti dicontoh, ngerti? Lah terus piye? Kuncoro nek karo kuwi lho, pacare. Laras dulu sing diurus. Repotin semuanya nih. Lho kuwi ponakanmu lho, Pak. Laras dulu anak kita. Ijo Laras. Hah? Tanya lagi. Om Frans Komar. Om Frans Komar. Ada apa lagi? Terus selanjutnya bagaimana? Iya, dari tadi tak selesai ini. Iya nih. Tunggu dulu. Ada yang belum beres digosok nih. Ya, nunggu lagi kita. Om Frans Komar. Kalau nggak mau ngasih tahu sarannya sekarang, Laras intip ini. Silakan kalau mau ngintip. Kamu mau ngintip? Mal? Ya enggak lah. Laras kan cuma pura-pura. Kirain beneran. Jadi enggak ngintipnya? Hah? Udah siap nih Om diintip. Kang Darmaji. Kumaha, Mbak Larasnya belum tahu lah. Itu kawin larinya naik apa dia belum nyaho, belum tahu. Betul Darmaji. Mbak Laras muka paling bingung. Dia bilang kalau tidak naik taksi, naik bajai. Kalau tidak naik bajai, naik taksi. Malah bisa-bisa tidak dua-duanya. Masih belum jelas kan Darmaji? Iya, belum jelas. Tenang aja. Mbak Laras itu orangnya gampang dipengaruhi. Persoalan Mbak Laras kabur, kawin lari mau naik apa, itu tergantung saya. Bagaimana saya ngomongnya? Haha. Sekarang tergantung nasib kalian-kalian. Saya dengar-dengar dari Mbak Laras. Iya. Ini dananya besar. Kawin lari. Bayangin, sejarah hidup. Oh, Iya. sejarah hidup. Oh, ya kan? Apa? Darmaji. Ini tanpa mengurangi rasa hormat nih ya. Tolong diusahain deh biar Mbak Laras naik taksi beta aja ya. Maaf nih ya. Oh iya, iya. Berapa itu? Maaf. Berapa itu? Berapa? Nggak tahu. tahu. Rahasia ini. Rahasia. Oke, main rahasia-rahasiaan, beta blekok. Iya. Ya jangan ya. Kamu kasih berapa? Tenang wae rahasia. Kang Darmaji, usahakan lah ya. Naik bajai saya. Oh gitu. Dananya besar proyek ini. Ini uang Mang Ucup sebelah kanan. Duit drum Ambon sebelah kiri. Nah, sekarang tergantung siapa yang banyak. Ya kan? Yang banyak yang menang tender. Ya udah pasti beta dong Darmaji. Bagaimana? Pasti banyakan saya. 3 hari belum setor bajai. Saya kasihin semua. Ya. Kumaha? Setoran bajai sama setoran taksi ya jauh beda dong. Bagaimana kamu pasti kalah deh. Bapak ada? Tunggu dulu mas. Selamat datang di penginapan Adem Ayem. Kalau begitu silakan langsung masuk saja. Sudah banyak kok pengantin baru yang menyelesaikan malam pertama di sini. Silakan. Yuk, Mas. Enggak ah. Katanya kita datang ke Jakarta untuk ketemu sama Pak Ade kamu. Untuk bantuin kita nikah di sini, Mas. Ini kan penginapan. Ngapain kita ke penginapan, Mas? Ade, penginapan ini yang... Mas, aku nggak mau Mas hamil duluan sebelum nikah. Kita udah sepakat Mas kawin lari. Tapi sesuai dengan jalur yang benar Mas.
Kalau begini caranya, ini namanya melanggar jalur, Mas. Kamu kok ngomong jalur? Hah? Kayak polisi lalu lintas aja. Oh, mentang-mentang pernah mau daftar jadi polwan itu ya? Memangnya Mbak ini pernah daftar jadi polwan ya, Mas? Iya, tapi nggak lulus. Tinggian sih. Maksudnya kamu mau bilang kalau dia lebih tinggi dari aku gitu? Iya, ngenyek, ah? Enggak, Mak. Enggak. Sungguh, Mas. Silakan. Yuk, Mak. Enggak, Mas, nggak mau. Coba dulu sekali aja. Enak deh di dalam. Enggak, Mas. Kita masuk aja ke dalam dulu, nanti aku jelasin, ya. Aku udah nggak tahan banget nih. Enggak, Mas. Aku nggak mau deh kalau gini caranya. Ngapain juga kita pakai nginep dulu penginapan. Kalau begini, kita batal, Mas. Wulan, yang punya penginapan ini ya Pak Adeku, dan Pak Adeku juga tinggal di sini. Ibu mengerti perasaan kamu. Tapi kamu juga harus mengerti perasaan ibu. Kalau kamu nekat kawin lari, terus ibu ini bagaimana? Kamu itu anak ibu satu-satunya, Laras. Kalau kamu nekat kawin lari, sudah, ibu pulang aja ke Jogja. Berarti kamu tidak sayang sama ibu lagi. Terus Laras harus bagaimana? Laras sudah terlanjur cinta sama Rivaldi, tapi Bapak tetap nggak mau merestui hubungan Laras sama Rivaldi. Bapakmu itu memang keras kepala. Tapi kamu jangan kawin lari ya, Laras. Lihat aja nanti. Ada apa ini? Kok ketawa-ketawa? Den, nangis kok, Den. Lah kok tangis-tangisan? Kayak film India aja. Hah? Nangis aja kok ya di deket pilar. Biar pantes. Pak, coba berpikir saja yang jernih dengan kepala dingin. Mbok sudah direstuin saja tuh Laras sama Rivaldi daripada dia kawin lari. Coba, saya kepingin tahu sampai di mana larinya. Dan saya kepingin lihat seperti apa nasibnya dia kalau perkawinannya tanpa saya restui. Hah? Paling-paling nanti kalau duitnya sudah habis, ya kembali lagi ke orang tuanya. Ampun Pak, maaf Bu. Gitu kan, Don? Injih, Den. Oh, jadi Bapak mau bukti? Oke. Loh. Tunggu dulu, aja ke susu. Lah kok terus malang kerik begitu kan, Dok? Iya, Mbak Laras. Kayak bebek habis mandi. Kawin lari yo kawin lari, tapi diatur dulu. Ya, Don? Betul, Mbak Laras. Kawin larinya hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Naik apa? Biar kita semua nggak bingung, Mbak Laras. Kawin lari kok diatur-atur? Kok diatur-atur ya bukan kawin lari namanya. Don, kamu nggak usah ikut ngomong, diam aja. Loh, nanti kalau tidak jawab, dikira nggak kreatif, Bu. Sudah. Laras, ternyata kamu tidak bisa diajak ngomong pelan-pelan. Tidak bisa diajak ngomong baik-baik sama Bapak. Laras, kamu harus tahu ya. Kamu itu anaknya Bapak. Bapak ini yang mengukir kamu. Ngerti? Sejak kamu dalam kandungan ibumu, tak elus-elus, tak sayang-sayang. Begitu kamu lahir cower, tak pelihara sampai gede. Gede saya sekolahin supaya pinter. Dok, kamu sekarang sudah pinter, kamu berani-beraninya ngelawan Bapak. Kamu anggap apa Bapak ini? Hah? Kalau Laras tahu Bapak bakalan seperti ini, Laras juga nggak mau jadi anaknya Bapak. Ngomong apa kamu? Laras. Sabar. Sabar. Maaf, Den. Apa? Ada tamu, Den. Tamu siapa? Mas Kuncoro, Den. Kuncoro, Bu. Iya, yang kawin lari. Di mana Mas Kuncoro? Laras, sini duduk. Mau kemana kamu? Duduk. Yop, jaga. Aku mau ke lobi. Iya, Pak. Don. Melu aku gue. Terus mana? Tunggu. Iya, Pak. Perasaan kan badannya nggak lebar. Walah, bilang aja mau ngatain saya kecil. Sudah tahu kecil. Kalau kelamaan di air, nanti tambah mengkerut. Biar kecil yang penting jahat. Udah, jangan banyak ngomong. Mau enggak nungguin? Kalau enggak ya udah. Daripada nunggu kelamaan, mendingan aku pulang. Perut aku sudah lapar nih. Om Praskoman, aku pulang dulu ya. Ya udah sana pulang. Siapa suruh nungguin? Kenapa nggak bilang kalau mandinya lama? Kamu nggak nanya saya tadi. Bawel. Dibawa kemana sih Mas Kuncoro tadi?
Loh, Mas Kuncoro tadi nyuruh naruh minuman kemana ya? Ah, main nyuruh-nyuruh aja nggak kasih tahu tempatnya. Cemplung. Mbak Laras, Lihat Mas Kuncoro nggak? Kamu ledek ya? loh saya nih nanya kok dibilang ledek sih? Yang nyariin Mas Kuncoro itu Laras. Loh saya juga nyari Mas Kuncoro. Saya mau ngasih minuman ini Mbak. Terus diketemu belum? Aduh Mbak Laras, kalau sudah ketemu ngapain saya nyari? Ah, kalau gitu tujuan kita sama dong. Gimana kalau kita nyari Mas Kuncoro bersama-sama? Setuju? Ngapain nyariin Mas Kuncoro sama kamu? Repot, mendingan nyari sendiri. Mbak Laras nggak kompak. Ya udah, kita berpisah sampai di sini. Terserah. Cempluk. Apalagi sih Mbak? Kamu udah nyariin ke sana belum? Maaf ya, kita kan bukan satu tim. Belum melihat Mbak Laras tidak? Mbak Laras di mana? Oh, itu dia. Mbak Laras. Dasar kodok cantengan. Ada apa sih? Ini saya mau tanya, Iyo. yang menang tender siapa? Iyo. Pasti saya ya. Pasti beta lah. Saya. Naik taksi beta kan, Mbak Laras? Naik bajaj saya kan ya? Naik taksi Ya? beta lebih besar pasti naik taksi Saya beta kan. menang ya. Beta dong Mbak Laras kan. Ini ngomongin apaan sih? Tender apa sih? Itu tender proyek kawin lari. Iyo. Ya, saya yang menang ya. Pasti beta dong Mbak Laras naik taksi beta ya. Saya duluan. Beta kumaha. Saya yang menang ya. Saya yang menang. Ngomongin itu lagi. Naik taksi beta yang Mbak Laras ya. Mbak Laras. Mbak Laras. Kok dia nggak mengerti ya? Iya. Aduh. Ini jangan-jangan Darmaji belum kasih tahu Mbak Laras nih. Wah, iya. Lama lagi nih. Udah kita cari Darmaji aja. Iya. Sok. Darmaji. Mana sih Mas Kuncoro? Aduh. Matanya kemana sih nih? Melihat Kang Darmaji Darmaji tidak? di mana? Darmaji. Kamu lagi. Wah, gak roh. Ya. Malampir. Mas Kuncoro di mana tuh Mas Kuncoro? Jadi pada singkatnya, Pak D tidak mau menjadi saksi pernikahan aku sama Wulan, terus mengusir aku dari penginapan ini. Iya. Bukan begitu, Kuncoro. Saat sekarang ini waktunya tidak tepat. Sebab adik Musi Laras itu lagi mengancam Pak D. Dia itu mau kabur, mau kawin lari sama pacarnya. Nah, kalau Pak D ini menyelamatkan kamu sama perempuan itu, apa katanya si Laras nanti? Dikiranya Pak D ini mencela-mencele, gitu toh? Terus Pak D ya, ini kan aku sama Wulan, ya, di penginapan ini, selamat tinggal di sini. Nanti kalau dia Laras nanya sama aku, ketemu sama aku gitu, Mas, itu sopo? Lalu aku bilangnya apa? Justru kamu tak ajak mojok ke sini ini, mau tak atur strateginya. Tiwe. Nanti selama kamu tinggal di sini sama perempuan itu, pura-puranya kamu tidak saling mengenal. Lah nanti perempuan itu tak kasih kamar sendiri. Gitu. Sama aku ya Pak D? Loh, jangan. Yo sendiri-sendiri. Kamu tuh duduk sini aja. Jangan nongol-nongol. Nanti kalau ketahuan Laras. Dah. Lalu aku kawinnya kapan? Ya nanti tunggu saat yang tepat gitu loh, Kuncoro. Udah. Ngomong-ngomong, perempuan itu anak mana toh? Hah? Klaten Pak D. Klaten? Nggak dicari-cari sama ibunya? Ya udah masuk koran, makanya aku lari ke sini. Udah masuk koran? Aduh, Kuncoro. Anak karo ponakan kok ya podo bingung-bingung aku. Kamu tahu? Bawa lari anaknya orang, itu urusannya polisi. Polisi. Pak D, bapaknya Wulan itu ya ketua polisi di sana. Hah? Polisi? Aduh, mati aku. Aduh, aku digerebek polisi kok. Kuncoro. Kamu itu kok bikin repot Pak D aja. Anak polisi kok kamu bawa kabur itu loh. Hah? Ya anaknya orang sipil. Deg-degannya agak berkurang. Ya sudah, kalau memang rencananya Mas Jarwo begitu. Sekarang Pak Gendon minta Samandari kamar nomor 17 untuk pacar si Kuncoro selama nginep di sini. Terus Mas Kuncoro tidurnya di mana, Mbak? Loh, Pak Gendon kan bisa cari kamar tamu keluarga yang kosong. Baik, Mbak. Saya nemuin Mbak Dari dulu, Mbak. Ya. Bule, orang lama pada kemana sih? Saya nggak tahu loh, Mbak. Betul, saya nggak tahu, Mbak. Orang nggak tanya kok udah nggak tahu. Bule, Ya. orang pada kemana sih? Terus katanya Mas Kuncoro kesini, tapi di mana sih? Lah bule ini juga belum ketemu Kuncoro dari tadi. Di lobi ada ndak? Nggak ada. Ya udah, sekarang kita cari Kuncoro bareng. Bule juga kepengen ketemu kok sama Kuncoro. Bule, ini kayaknya ada sesuatu ya? Sesuatu apa?
ya Kuncoro itu datang. Iya, Laras tahu Mas Kuncoro datang. Tapi kayaknya lagi ada masalah ya. Ada apa sih? Laras jadi penasaran. Makanya sekarang kita cari sama-sama si Kuncoro itu, biar kamu nggak penasaran. Dengan Darmaji di sini, manajer kebersihan penginapan Adem Ayem. Alah, Om Darmaji pakai manajer segala. Sialan lu Kribo. Kirain orang penting. Om Darmaji, aku mau bicara sama Laras. Ada nggak? Ada sih, cuman nggak kelihatan. Tolong panggilin dong. Haha, tuh, ada tuh. Kebetulan lewat. Mana? Mbak Laras, ada telepon. Dari siapa? Biasa, langganan. Langganan. Iya, Kribo. Halo? Laras, aku udah di rumah nih. Sorry ya, aku pulang dulu. Habis kelamaan nungguin Om Frans Komar. Perut aku sudah lapar. Nah, gimana? Sudah ada perkembangan baru belum? Sepertinya bakalan ada perkembangan baru. Soalnya sepupuku Mas Kuncoro baru datang dari Solo. Mas Kuncoro itu suka ganti-ganti cewek. Kamu tahu nggak? Mas Kuncoro itu ahli dalam seluk-beluk asmara. Asmara kok seluk beluk. Darmaji, jangan ikut campur ya. Kapan kawin larinya nih? Rivaldi, rencana Laras mau minta petunjuk sama Mas Kuncoro. Hati-hati lo ngomongnya. Dari tadi dia dengerin kamu terus soalnya. Iya Bu Le, semua orang juga udah ngomong kayak gitu. Mas Kuncoro ini loh, benar-benar lelaki jantan sejati. Pacarnya banyak, dilarang pacaran, kawin lari. Ya, top Mas, top. Cempluk, kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Nanti kalau sampai kedengeran Laras, bahaya itu. Nah, Larasnya gimana nih? Ditelepon, Mbak. Kak lagi juga dia kesini. Cucak rowo, gede anu nih. Mas Kuncoro. Kapan datangnya? Mau manggung lagi di Jakarta? Manggung apa? Ngeband, kan masih ngeband kan? Le, nanti aku jelaskan. Sejelas-jelasnya ya. Ini sudah jelas. Mas Kuncoro salah kamar. Kamar di sini sudah ada penghuninya. Kamar keluarga ada di atas. Le Darmaji, perempuan yang di dalam itu tuh pacar saya, ya. Permisi ya. Tapi nasi buat siapa nih? Le. Mas Kuncoro! Dari mana aja sih Laras cari-cariin? Anu. Iya, rambutnya Panya makin oke deh sekarang. Dela sendiri di mana? Nyariin Mas Kuncoro. Loh, kok bawa makanan segala sih? Laras tahu, nggak enak ya makan bareng-bareng sama bapak. Banyak aturannya kan? Nggak bisa nambah soalnya. Anak band kan makannya banyak. Mas Kuncoro, ada hal penting yang mau Laras obrolin sama Mas Kuncoro. Mosok sih soal apa? Mas Kuncoro kan jagoan dalam hal permainan asmara. Enggak juga. Kita ngomongnya di depan aja yuk. Laras. Perasaan tadi ada suaranya Mas Kuncoro. Mana sih dia? Laras. Kawin larinya sekarang. Taksi beta siap mengantar Mbak Laras. Mbak Laras, kawin larinya sama Rivaldi apa sama dia? Ini siapa? Nggak usah digubris, Mas. Mas Bram Ambon. Iya. Mang Ucup, siapa yang mau kawin lari? Nggak ada yang mau kawin lari. Aduh, Harus kawin. Kang Darmaji bilang mau kawin lari. Ya harus kawin lari atuh. Kalian ini memang bego ya. Udah kenal sama Lek Darmaji 10 tahun, masih percaya aja omongannya. Udah sana. Aku mau ngomong sama Mas Kuncoro. Darmaji, oi. Darmaji. Begini, Mas. Selama ini kan Laras sudah menjalin hubungan lama sama Rivaldi anak Mbata itu, tapi tidak direstui sama Bapak. Mas Kuncoro pernah dengar nggak ceritanya? Yaudah, kalau nggak pernah dengar nggak apa-apa, nggak penting. Terus bagaimana caranya supaya Bapak itu merestui hubungan Laras sama Rivaldi? Kira-kira Mas Kuncoro punya cara nggak? Yaudah, nggak apa-apa. Kalau belum tahu caranya, terus sekarang ini Laras punya rencana sama Rivaldi mau kawin lari. Terus kira-kira gimana ya reaksinya Bapak? Reaksi Bapak tuh Saya belum bisa memberi jawaban sekarang.
permohonan kalian-kalian masih dalam proses. Udah dan Maji, nggak ada proses-prosesan lah. Udah semua tender gagal udah. Beta nggak mau lah. Udah. Iya, proses Kang Darmaji kelamaan, kalilaan lah. Kata Mbak Laras tidak ada kawin lari lah. Iyo, Kumaha, sing ada, tidak ada. Iya. Nggak ada kawin lari di mana? Mbak Laras sendiri yang ngomong dan Maji. Yang mau kawin lari kan Mbak Laras. Mbak Laras itu cuman pelaksananya. Kepala proyeknya saya, ya kan? Jadi of tidaknya kawin lari itu saya yang tanggung. Yang tahu saya bukan kamu. Aduh, jadi bingung orang. Nggak beres nih, kumaha nih, nggak beres nih. Iya. Ya sudah, kalau kepala proyeknya Kang Darmaji, yang mau kawin lari siapa? Kan Mbak Laras udah nggak mau kawin lari. Iya. Siapa yang kawin lari? Siapa? Iya. Oh, bisa. Cari yang lain dong, yang kawin lari. Gampang aja. Nggak bisa begitu dong dan Maji. Iya tuh, ulah gitu tuh. Sembarangan aja sih. Ya sudahlah, kembalikan lagi lah. Itu uang proyek, itulah. Uang tender, uang apa? Uang apa? Uang tender tadi. Mana? Yang namanya uang suap itu samar-samar, nggak jelas. Sama-sama kumaha. Aduh, minta uang udah Nggak bisa lah, kembalikan lah. Potong 20.000. Nggak bisa. Potong 20.000 Kang Darmaji. Hilang nih Potong 20.000. Nggak bisa, potong apa lagi? Nggak bisa. Mas Kuncoro bisa memahami kesulitan kamu, Dek Laras. Tapi itu dosa. Dosa, Dek. Biar bagaimanapun kamu itu kan satu-satunya tumpuan Pak D. Kamu perempuan, semua harapan Pak D itu sama kamu. Dan Pak D kelihatan banget sayang loh sama kamu, sayang sekali. Nanti kalau kamu melakukan hal itu, kalau Pak D mu mati diri, gimana? Laras tegang lihat bapaknya Laras mati. Enggak toh? Jangan dicontoh Mas Kuncoro. Kalau Mas Kuncoro ini apa? Laki-laki jalannya masih panjang. Tapi kalau dia Laras, perempuan. Sekali hancur, hancurlah selama-lamanya, Dek Laras. Terus menurut Mas Kuncoro, Laras harus bagaimana dong? Ya, menurut Mas Kuncoro, sekarang ini Dek Laras tuh harus ngadep ke Bapak. Ya, minta maaf. Kalau perlu, ajak Rivaldo itu. Rivaldi. Iya, Rivaldi. Kalau Mas Rivaldimu itu gentle, pasti mau bareng ketemu kamu ya sama Bapak ngadep. Ngadep minta maaf, ngomong baik-baik. Yakin, Mas yakin nanti kamu sama Mas Rivaldomu itu pasti Bapak... Rivaldi, kok keliru terus sih? Iya, Rivaldi. Dek Laras ya, masih banyak cara kok Dek selain kawin lari itu. Ya? Jadi Mbak Ulan sekarang ada di sini? Ada. Kamar 17. Oh, di kamar 17. Coro, saya mau pulang. Sudah capek. Loh. Mbak Ulan, kalau capek kok malah pulang toh? Pokoknya istirahat dulu. Iya, istirahat dulu, Mbak. Nanti kalau capeknya udah hilang, baru pulang. Iya, pijet-pijet. Mbak. Kalian berdua tuh jangan berpikiran macem-macem deh. Justru dari tadi sampai sekarang, saya belum ketemu sama Kuncoro. Hah? Emang enak dicuekin dalam kamar sendirian? Dicuekin? Udah deh, saya pokoknya udah capek pacaran sama dia. Semua janjinya dia nggak pernah bisa ada di ditepati. Ini rencana kawin lari kami yang keempat. Tapi gagal lagi. Hah? Udah, saya mau pulang. Tapi Mbak, nanti kalau Mas Kuncoro maksa untuk nyari gimana? Iya Mbak, ya Mbok kasih tahu Mbak Ulan itu perginya kemana gitu loh. Biar kami berdua itu bisa menjawab Mbak. Iya. Udah deh, terserah kalian berdua mau bilang apa. Pokoknya saya mau pulang sekarang. Titik. Kawin lari, ya susah. Iya, kawin duduk aja susah. Mas Kuncoro manggil saya. Kok manggil Wulan? Oh, saya pikir manggil saya. Loh, Mbak Ulannya kemana? Kok nanya, aku aja nyari. Mas Kuncoro, Ulan pulang. Ulan kecewa, rencana kita nggak berjalan. Maaf ya Mas. Jangan sok tahu kamu. Yang sok tahu tuh siapa? Saya baca ini kok. Baca apa? Surat. Hah? Makanya Mas, kalau bawa lari anak orang yang sepaham. Bagaimana kalau saya dibawa lari aja? Rencana saya nanti. Mbak Yu, Mas, aku barusan lihat Rivaldi ada di depan. Mau ngapain anak itu datang ke sini? Aku nggak tahu, tapi yang pasti Rivaldi itu lagi kasak kusuk sama Delaras. Aku curiga jangan-jangan mereka sedang merencanakan kawin lari. Waduh, Den. Ini harus segera dicegah, Den. Aduh cepet Pak, aku khawatir nanti Laras dibawa minggat sama Rivaldi. Jangan nekat, Mas. Bapak. Selamat sore, Om. Ada rencana apa lagi kalian berdua kemari?
Pak, Laras mau minta maaf. Soal kawin lari itu sebenarnya cuma pura-pura supaya Bapak takut dan bingung. Betul Om. Setelah kita pikir-pikir, itu cuma menambah dosa kita saja. Itu kalian tahu. Bapak sendiri kok ditakut-takutin, dibikin bingung. Tujuan kamu apa sih? Mempermainkan orang tua kayak begitu. Tadinya sih tujuannya supaya Bapak merestui hubungan Laras sama Rivaldi. Ya sudah, dimaafin aja Pak. Mereka kan sudah mengakui kesalahannya. Bapak mau kan maafin Laras? Kata Bapak, Laras ini anak satu-satunya. Kata Bapak sayang sama Laras. Bapak nggak sayang ya sama Laras. Laras, kok bapak begitu sih? Kok malah ketawa? Nangis. Oh, nangis. Udah Mas Jarwo nggak usah nangis. Sekarang tuh dipikirkan bagaimana kelanjutan hubungan Dek Laras ini sama Rivaldi. Mau diapakan? Apa mau direstui? Apa tetap Mas Jarwo melarang hubungan mereka? Kalau ternyata itu menangis, aku pikir itu direstui, Bu Lemeni. So tahu kamu? Udah Pak, jangan nangis terus. Aku jadi ikut nangis. Bapak hargai kalian berdua. Karena kalian berdua sudah menghormati Bapak. Soal hubungan kalian sehari dua hari ini akan Bapak pikirkan. Belum tentu direstui, sudah melet-melet. Pak Ade. Ini gimana nih? Tenang Kuncoro, tenang. Duduk dulu. Semuanya sudah terbuka. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi lagi. Sekarang saatnya yang paling tepat. Saya akan menikahkan kamu dengan pacarmu si Wulan anak Klaten itu. Saat paling tepat gimana Pak Ade? Orang udah minggat. Minggat gimana maksudmu? Aku cari ke kamar Bude, ninggalin cuma surat ini tok. Kok guyu? Kuncoro, ini namanya kamu benar-benar kawin lari, tapi larinya kurang jauh. Bener gue. Mas Kuncoro, pulang kecil. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.